Annyeonghaseyo 여러분. Welcome to Watopa. Hari ini saya mau menjelaskan apa itu Hangul, apa itu konsonan tunggal, apa itu konsonan rangkap, apa itu vokal tunggal, dan apa itu vokal rangkap. Oke, tanpa basa-basi, check it out. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa like, subscribe, and comment guys, karena subscribe itu gratis guys. Terima kasih banyak. Oke, yang pertama itu abjad Hangul. Abjad Hangul itu sama seperti bahasa Korea. Kalau di kita itu abjad alfabet yang A, B, C, D, E. Korea juga sama. Tapi kalau Korea itu ada yang dasar sama vokalnya. Abjad Hangul adalah huruf yang tidak dapat berdiri sendiri. Penggunaannya harus digabungkan dengan huruf yang lain, yaitu antara konsonan dan huruf vokal. Abjad Hangul mulanya bernama Hunmin Jeongeum yang diciptakan oleh Raja Sejong pada masa kejayaan dinasti Yi atau kerajaan Joseon. Raja Sejong itu seperti apa sih? Nih, seperti ini Raja Sejong. Abjad Hangul ini diciptakan untuk membuat suatu keterangan hak kepemilikan pada masa itu yang mengalami kekacauan. Abjad Hangul terdiri dari 14 huruf konsonan. 14 huruf konsonan nih, huruf konsonan. Terus 14 huruf konsonan tunggal. Terus 5 huruf konsonan rangkap, 10 huruf konsonan 10 huruf vokal tunggal, dan satu lagi 11 huruf vokal rangkap. Oke, lanjut. Yang pertama adalah kita membahas tentang konsonan tunggal. Konsonan tunggal itu seperti apa sih? Konsonan tunggal ya seperti ini. Ini konsonan tunggal yang terdiri dari giok, neon, diget, riel, miem, biop, siot, hieu, ieng, jiot, ciot, kiok, tiot, piop, hiot. Itu namanya konsonan tunggal. Kalau di bunyinya semisal nih giok nih. Giok itu bunyinya G. Bunyi G. Terus neon bunyinya N. Terus yang selanjutnya diget itu bunyinya D. Riel bunyinya R. Miem bunyinya M. Biop bunyinya B. Terus siot bunyinya itu S. Ieng bunyinya itu eng gitu. Terus jiot itu bunyinya J. Ciot bunyinya C. Kayak cika, C bunyi pakai CH. Terus kiok itu K tapi pakai H juga, kayak kasum. Nah, gitulah. Terus tiot juga TH. Tiot di apa? Intinya TH itu tiot. Terus piop itu PH. Bunyinya PH. Kayak podo, anggur. Hiot itu bunyinya H. Kayak itu alfabet. Kalau di kita itu alfabet, tapi kalau Korea itu ada vokalnya juga. Nanti untuk penggabungannya juga saya jelaskan juga. Oke, setelah konsonan tunggal, intinya konsonan tunggal itu harus dihafalkan. Bentuk-bentuknya juga harus diingat juga. Terus saya mau membahas lanjut yaitu konsonan rangkap.
Konsonan rangkap itu yang terdiri dari sang giok, yang giok itu tapi double, terus diget, sang diget, terus sang biop, sang siot, sang ciot. Kalau sang giok itu bunyinya K, ko. Nah, bunyi K. Contohnya itu sang giok. Yang bunyinya K itu gakapta, yang artinya itu dekat. Terus sang diget itu bunyinya T. Nah, contohnya itu to nada, berangkat pergi. Terus sang biop bunyinya P, sang biop, yang A itu kebalik. Yang contohnya itu bapeda, yang artinya sibuk. Terus sang siot itu bunyinya S, sauda. Contohnya itu sauda, yang artinya berkelahi. Terus sang jiat itu bunyinya C. Contohnya itu cada, yang artinya asin. Oke, itu tadi adalah konsonan tunggal dan konsonan rangkap. Itu harus benar-benar dihafal ini ya. Harus benar-benar hafal juga bentuknya. Soalnya kalau nggak hafal itu nanti bingung sendiri. Kalau ada yang ini silakan komentar. Oke, langsung lanjut saja. Terus yang ketiga itu vokal tunggal. Vokal tunggal itu apa? Vokal tunggal ya ini, yang terdiri dari A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. Misal nih vokal A. Yang pertama vokal A nih. Vokal juga harus hafal ya. Intinya dari konsonan tunggal, konsonan rangkap, terus vokal tunggal, vokal rangkap juga harus hafal. Kalau intinya 4 ini sudah hafal, nanti kamu perlahan bisa baca tulisan Korea. Nih yang lanjut, huruf vokal tunggal yaitu A, ya, o, yo, u, yu, i. Contohnya nih, pakai vokal A dulu nih. Ai itu apa? Ai itu anak. Terus oi, timun. Nih yang sebatas vokal. Terus kalau digabungkan dengan konsonan, misalnya nih konsonan pertama pakai giok lah. Gogi. Giok, konsonan giok plus vokal O plus vokal terus tambah konsonan lagi giok tambah i, yaitu gogi. Dibaca gogi, yang artinya daging. Terus yang kedua itu gagu. Gagu itu artinya mebel. Wah, iklan. Terus itulah penjelasan tentang vokal. Vokal A, vokal ya. Vokal A seperti apa sih? Ya seperti ini, vokal A, terus vokal ya, vokal O, vokal yo. Ini vokal tunggal ya. Vokal O yang garisnya itu mengarah ke atas. Terus vokal yo yang satu lagi itu garisnya ada 2 tapi ke atas. Terus vokal U yang garisnya ke bawah. Terus vokal U garisnya ke bawah juga cuma 2. Terus vokal kayak apa itu ya,
terus I. Contoh dari vokal A nih. Contoh dari vokal A yaitu ane. Ane itu artinya istri. Terus vokal Ya itu yagan. Yagan itu kerja malam atau lembur lah. Terus vokal O, contohnya itu otoke, yang artinya bagaimana. Terus vokal Yo yaitu yoja. Yoja artinya perempuan. Terus vokal O, ori. Ori artinya itu bebek. Vokal Yo yaitu yori, yang artinya memasak. Vokal U, contohnya itu usan, yang artinya payung. Vokal Yu artinya yuri. Kalau yori itu memasak, kalau yuri itu artinya kaca. Contohnya yaitu si deda. Si deda, yang artinya itu sombong. Terus vokal I, contohnya itu ima. Ima itu apa? Ima ini. Ima itu kening. Oke. Itulah tadi konsonan tunggal dan konsonan rangkap, terus vokal tunggal. Oke, langsung lanjut ke vokal rangkap. Vokal rangkap ya. Vokal rangkap itu terdiri dari 11. Ya, terakhir itu vokal rangkap itu 11 huruf. Yang pertama huruf E, terus huruf Y, huruf E lagi, terus huruf Y, terus W, vokal W, vokal W, vokal atau huruf ya tadi, maaf salah pengucapan. Terus vokal WO, vokal W, terus W, terus vokal W lagi, vokal I. Itu yang ini nih vokal, namanya vokal rangkap atau vokal ganda. Contohnya dari vokal E. Dulu itu vokal E itu kayak H. Vokal E kayak H, yang contohnya itu Egi. Egi artinya anak. Terus vokal yang kedua yaitu Y, yang bentuk H tapi ada garisnya 2, tapi di bagian dalam, bukan di luar. Terus contohnya itu Yegi. Yegi itu artinya berbicara. Terus E, vokal E. Kan yang pertama E yang atas itu E-nya di dalam tuh yang kayak H. Terus yang ini E, vokal E itu garisnya itu di luar. Yang contohnya energi, yang artinya tenaga. Energi, tenaga atau energi lah gitu. Ya, terus vokal keempat itu Y. Garisnya yang 2 lagi tapi di luar. Terus contohnya itu yegem. Yegem atau bolda, yang artinya itu menabung. Yegem. Samanya itu biolda, menabung. Terus vokal yang kelima itu W. Yang contohnya itu huang, yang artinya raja. Terus vokal yang keenam W, yang contohnya itu W, artinya kenapa W. Terus yang selanjutnya W juga. Yang selanjutnya itu Wo.
contohnya itu wonak, yang artinya sangat. Terus selanjutnya w lagi, tapi itu garisnya ada 2, tapi di luar. Yang pertama kan w garisnya di dalam, terus yang di ini w tapi di luar. Contohnya wedding hall, yang artinya gedung pernikahan. Terus selanjutnya yaitu wi itu yang garisnya itu mengarah ke bawah. Contohnya we home, artinya bahaya. Terus w bukan w yang contohnya itu weguk, artinya luar negeri. Ei, yang terakhir itu ei, yang contohnya itu Aisa, yang artinya dokter. Oke, seperti itu saja. Untuk lebih jelasnya lagi bisa diputar kembali ini video, soalnya ini tentang konsonan tunggal, konsonan rangkap, vokal tunggal, vokal rangkap itu sangat penting buat membaca tulisan-tulisan Korea. Oke, paling itu saja. Untuk jika sudah ini, silakan komentar. Kalau sudah bisa. Biasanya tuh kalau ini biasanya jangka nggak nyampe 3 hari udah bisa sih, udah bisa baca. Serius, kalau benar-benar tahu caranya. Ini caranya udah seperti itu. Nanti saya jelaskan juga untuk next upload itu next upload nanti saya akan menginfokan aturan pelafalan bunyi. Soalnya kan setiap bunyi-bunyi ada beda-beda pelafalannya juga. Dari bunyi more, ane, kencana. Nah, seperti itulah bunyi. Nanti saya jelaskan juga untuk next uploadnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Terima kasih banyak. Annyeonghaseyo, 여러분. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.